Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Oke, untuk menghemat waktu, kita mulai saja ya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita masih bisa belajar bersama meskipun eh, saya di sini, kalian di sana ya, meskipun di tempat yang berbeda, namun bisa belajar bersama. Oke, untuk mengingatkan bahwa pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai unsur-unsur dalam berita. Ada 6 unsur kemarin ya, ada apa, ya, kemudian siapa, di mana terjadinya peristiwa, mengapa bisa terjadi, bagaimana terjadinya, kapan terjadinya. Itu yang kita pelajari. Jadi apa, Pak? Halo? Jadi apa? Untuk hari ini kita belajar tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Kalian sudah siap? Kalian sudah siap? Udah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja ya. Nah, oke. Hari ini kita belajar tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang ini ya, meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu atau kalian diharapkan mampu yang pertama meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengarkan. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengarkan. Kemudian yang ketiga, kalian mampu memberikan tanggapan atau komentar berdasarkan berita yang dibaca dan didengarkan. Nah, itulah tiga hal yang diharapkan kalian bisa menerapkannya. Nah, sebelum kalian meringkas, kita wajib tahu apa sih meringkas itu. Ya, meringkas berita. Pengertian dari ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif, gitu ya. Nah, supaya berita itu ringkasan itu efisien dan efektif, maka ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti. Yang pertama ini langkahnya, mendengarkan atau membaca berita dengan penuh konsentrasi. Intinya kalian harus fokus, konsentrasi. Kemudian mencatat pokok-pokok berita. Nah, dari mencatat pokok-pokok berita ini, kalian bisa melalui dari unsur-unsur berita kemarin ya. Ada 6 pertanyaan itu, ada apa, di mana, siapa, kapan, ya. Kemudian bagaimana terjadinya, mengapa bisa terjadi. Nah, itu nanti bisa ini ya,
kalian bisa menyajikannya pokok berita menjadi kalimat. Setelah menjawab 6 pertanyaan tadi ya, itu dari nanti kalian bisa mencatat pokok-pokok berita. Kemudian langkah selanjutnya menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Nah, setelah itu nanti kalian menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Ya. Oke. Contoh berita pada pertemuan kemarin, ya. Pertemuan di minggu yang lalu, hari Senin yang lalu, yaitu ini, ya. Ada berita tentang ini. 10 hari menjelang Lebaran. Masih ingat kalian tag ini? Halo? Masih. Masih, oke. Di layar kalian masih terlihat ya? Sudah terlihat ya? Sudah. Sudah. Nah, ini beritanya ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15, tanggal 15, ya, bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkat barang 9 bahan pokok atau non sembako, ya. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok atau non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Ya, penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk masuk kapal. Nah, itu contoh berita. Terus ada berita itu kan masih panjang ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana meringkasnya. Nah, ini contoh dari ringkasan berita. Ya. Sebentar. Nah, ini ya. Ringkasan berita. Nah, ini ringkasan dari berita yang di atas tadi. Nah, ringkasan tadi bisa diambil untuk memudahkannya kalian ya bertanya. Ada apa tadi? Ada apa yang terjadi? Kemudian siapa? Dan seterusnya ada 6 pertanyaan itu ya. Dan nanti kalian bisa diringkas seperti ini. Nah, berita itu bisa diringkas. Nah, ini, Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Sabtu. Nah, ini sudah ada peristiwanya, sudah ada kapan terjadinya, ini Sabtu 15 September. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, jadi meringkas berita ini ya, kita bisa membuat pertanyaan dengan 6 pertanyaan yang sudah atau unsur-unsur dari berita. Itu bagaimana? Bisa diterima? Halo? Bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ini cara meringkasnya. Untuk selanjutnya, nah ini. Kemudian menyimpulkan ya. Penyimpulan isi berita. Nah, kesimpulan. Kalau kesimpulan biasanya pada akhir berita, ya.
Nah, ini contohnya kesimpulannya. Kita bisa menyimpulkan seperti ini. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, ini bisa kita buat penyimpulannya. Gitu ya. Nah, tadi kan ada poin ketiga hari ini, selain bisa meringkas, bisa menyimpulkan isi berita, kalian juga bisa harus menanggapi berita atau memberi komentar terhadap suatu berita. Ini contoh tanggapan terhadap berita atau komentar. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Nah, jadi untuk tanggapan atau komentar, kalian bisa mencari sumber berita yang lain dengan berita yang sama. Itu ya. Misalnya kalau kalian membaca koran misalnya ya, tidak hanya satu koran saja, mungkin 2 atau 3 dari koran yang lainnya. Itu jadi nanti bisa memberi komentar. Begitu. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Halo, silakan siapa yang mau bertanya? Mungkin bagaimana meringkasnya? Bagaimana memberi komentar? Halo, masih di situ? Ada, Pak. Oke, silahkan yang mau bertanya. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Kalau begitu Pak Warno ya yang bertanya ya. Oke. Siapa yang mau dikasih pertanyaan? Silahkan tunjukkan jarinya. Videonya Ahmad dibuka. Mujib, Pak. Ahmad Mujib? Mana coba Ahmad Mujib? Ora, enggak, Pak. Oh, enggak. Pak, opo kuwi lah. Silakan Ahya Rohayati, mungkin ada yang mau ditanyakan? Iqbal, Pak, Iqbal. Jangan menunjuk yang lain ya, tunjuk diri sendiri. Orlando, Pak. Silakan kalau gitu Pak Warno yang bertanya ya. Oke. Cari yang pintar, Pak. Semuanya pintar kok. Kalian semuanya pintar. Ya. Oke. Untuk mengecek saja. Coba hari ini kita belajar tentang apa? Tentang berita, Pak. Meringkas dan menyimpulkan berita. Meringkas dan Menyimpulkan berita. meringkas dan menyimpulkan berita. Apa itu meringkas? Apa yang dimaksud dengan meringkas? Meringkas ada menulis pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Secara bagaimana? Ya. Secara efektif dan efisien. Nah, supaya kalian bisa meringkas secara efektif dan efisien, langkah apa yang harus kalian lakukan? Silahkan. Menyediakan buku
Langkah-langkahnya bagaimana? Menyediakan buku, selain menyediakan buku apa? Kalau menyediakan saja, ya bisa semua menyediakan. Langkah selanjutnya apa? Mendengarkan, membaca atau membaca cerita. Ya, mendengarkan atau membaca berita dengan bagaimana? Dengan fokus, ya. Nah, Ya. harus fokus. Nah, itu yang selanjutnya caranya bagaimana? Setelah mendengarkan, membaca berita secara fokus, kalian harus mencatat pokok-pokoknya. Iya, mencatat pokok-pokok berita dengan cara bertanya, ya bertanya. Ada unsur-unsur 6 itu ya bertanya. Pertanyaannya apa saja ya? Pertanyaannya apa saja untuk bisa membuat atau meringkas pokok berita? Kan ada 6 tuh pertanyaannya. Apa saja? Ada 6 pertanyaan. Apa saja ya? Kemarin ada terus siapa lagi? Siapa? Terus apa lagi yang ditanyakan? Untuk bisa meringkas atau mencatat pokok berita. Yang pertama ada apa yang terjadi. Kemudian di mana? Ya, di mana? Kapan? Mengapa? Ya, ada siapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, bagaimana terjadinya? Ada 6. Kalau salah ada 6 pertanyaan itu, kalian sudah bisa menjawab, nanti kalian tinggal bagaimana langkah selanjutnya? Kalau 6 pertanyaan itu, nah, tinggal kalian menyusun menjadi apa? Ringkasan, Pak. Nah, kalian menyusunnya menjadi kalimat. Nah, tadi contohnya juga sudah ada. Itu langkahnya ya. Tentunya kalimatnya juga yang harus yang bagus ya. Pilihan katanya juga harus yang tepat. Begitu. Oke, silahkan ada yang mau bertanya. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah nanti tugas kalian Pak Warna tunjukkan dulu ya. Tugasnya ada di buku kalian kok. Saya belum dapat buku. Nah, ini tugas kalian. Nah, tugas individu ini ada di buku kalian ya. Nah, itu ada di halaman 12 ya. Nah, nanti tugas kalian simaklah sebuah berita televisi atau radio, boleh koran juga boleh ya. Jadi tidak hanya televisi, tidak hanya radio, tapi koran juga bisa, melalui internet juga boleh. Nanti kalian tinggal di screenshot gitu ya beritanya. Ya, berkaitan dengan peristiwa alam yang terjadi di daerahmu. Oke, mungkin kalau ya dengan peristiwa alam yang terjadi di daerahmu, catatlah pokok-pokok informasi, kemudian tulislah tanggapan kalian yang berkenaan dengan informasi tersebut. Baik itu berkenaan dengan isi, struktur, maupun penggunaan bahasanya. Sajikanlah laporan kegiatanmu dalam bentuk format berikut. Ya, ini ya. Ada nama, kalau kalian dari, ini sumbernya ya. Kalau nama stasiun atau televisi atau radio apa, atau kalau dari koran ya koran apa.
Gitu ya. Kalian tulis di situ. Ya. Nama stasiun, misalnya kalian melihat berita di TVRI atau kalau dari radio misalnya Suara Kendal dan seterusnya, atau koran juga boleh ya. Itu pokoknya sumbernya dari mana. Kemudian nama acaranya, kalau di televisi kan ada acaranya, misalnya breaking news dan seterusnya. Kemudian ada tanggal, kapan tanggal berita atau berita itu disiarkan atau diberitakan kapan. Kemudian ada jam siaran, jamnya kapan. Itu ya. Nah, setelah itu ada isi pokok informasi. Yang terpenting di sini ya, isi pokok informasi. Ya, itu isinya ya ringkasan tadi dengan mengajukan 6 pertanyaan dari berita yang kalian baca atau kalian dengar. Begitu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah tanggapan atau komentar kalian. Ya. Kalau menurut saya berita itu memang benar-benar terjadi. Pokoknya tanggapannya terserah kalian. Ya, namanya juga komentar itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Sebaiknya komentar dengan menggunakan bahasa yang bagaimana ya kalau komentar itu atau tanggapan? Ya, sebaiknya komentar kalian dengan bahasa yang sopan ya, biar tidak menyinggung orang lain. Begitu. Oke, dari tugas itu ada yang ditanyakan? Tugasnya mungkin ada yang mau ditanyakan tugas kalian? Gue. Bagaimana? Silakan yang mau bertanya mengenai tugas kalian. Ya? Aku kuning. Siap-siap Rene. Siap. Halo? Sudah jelas tugas kalian? Pak mau tanya. Iya, silakan. Siapa ini? Itu tugasnya tuh meringkas sama individu, Pak. Iya, meringkas berita. Jadi kalian cari beritanya dulu. Ya. Kemudian kalian tulis apa tadi sumbernya dari mana? Ya. Terus ringkasannya, kemudian kalian isi komentar kalian. Ya, seperti yang ditanyakan tadi di buku kalian juga ada di halaman 12. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Ada yang mau tanya lagi? Atau mungkin belum jelas dengan jawaban saya tadi? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi sudah jelas ya tugas-tugas kalian? Jelas, Pak. Nah, jangan jelas saja, tapi harus kalian kerjakan ya. Karena dari beberapa tugas kemarin, yang pertama, dari jumlah kalian, kalau kelas 7E dan F itu ada 62. Namun baru sekitar 32 yang mengerjakan tugas. Artinya baru separuhnya dan masih banyak dari teman kalian yang belum mengerjakan tugas. Ya, kalau kalian belum mengumpulkan tugas, artinya nilai kalian nanti tidak keluar. Ya, atau mungkin nilainya pasti di bawah KKM ya. KKM kalian untuk bahasa Indonesia berapa KKM-nya? Masih ingat? 72, Pak. Oke, 72 ya. Pokoknya harus mengumpulkan, entah itu kalau mengumpulkan pasti ada nilainya ya. Oke. Ya, Pak. Oke, kalau sudah cukup, mungkin ada pertanyaan lagi. Kirimnya di mana, Pak?
Oke, untuk kali ini kalau kemarin kan lewatnya itu ya form ya, tapi untuk kali ini Pak Warno minta tulisan tangan kalian ya. Jadi mengerjakannya kalian di buku tulis, kemudian kalau ini dikirim lewat WA dulu. Ya, karena menurut pengalaman kemarin hanya separuh yang mengirimkan tugas. Ya. Oke, siap kalian? Pak. Bagaimana? Pak. Ya, nanti di grup WA Pak Warno share lagi tugasnya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kirimnya di mana, Pak? Apa? Kirimnya. Ngirimnya ya nanti melalui WA. Atau kalau yang sudah bisa melalui tim dikirim lewat tim juga bisa. Oke. Ya Pak Warno permudah saja. Kalian bisanya lewat WA boleh, lewat form boleh, lewat tugas yang ada di tim juga boleh. Yang penting kalian mengerjakan. Yang bisa yang mana. Begitu ya? Ya, Pak. Oke, udah kalau ada lagi mungkin yang mau ditanyakan sebelum diakhiri. Tidak. Oke, tidak ada. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah, terima kasih kalian yang sudah hadir tepat waktu, mengikuti secara keseluruhan, tetap jaga kesehatan kalian, ya. Kalau kalian main juga tetaplah menggunakan masker, jangan lupa. Karena Pak Warno lihat beberapa teman kalian keluar rumah tanpa pasang masker, ya. Itu demi kesehatan kalian semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.